Baik, kita lanjut pembahasan soal layanan kesehatan bagian yang ketiga, di mana bagian ketiga ini akan dibahas soal nomor 26 sampai 35. Kita mulai dari soal nomor 26 tentang metode pembelajaran untuk kompetensi merawat pasien hemodialisis. Guru memberikan metode pembelajaran agar peserta didik kompeten dalam merawat pasien dengan hemodialisis. Berikut beberapa pernyataan terkait kompetensi keperawatan. Yang pertama, Bapak Ibu, soal ini menanyakan pernyataan yang benar terkait kompetensi keperawatan dalam merawat pasien dengan hemodialisis. Artinya jawabannya bisa lebih dari satu. Dengan kata kunci kompetensi keperawatan, hemodialisis, dan metode pembelajaran. Yang pertama, A. Menyiapkan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran dapat memberikan pemahaman visual yang kuat tentang prosedur hemodialisis, maka ini benar. Kemudian yang B. Peserta didik perlu diajarkan cara pemasangan operasi pada jaringan vena melalui demonstrasi yang dilakukan guru. Bisa kita baca di situ, pemasangan operasi pada jaringan vena ini bukanlah metode yang tepat untuk pengajaran, karena itu memerlukan pelatihan khusus dan tidak sesuai untuk semua siswa. Jadi yang B belum tepat. Yang C, video pemeriksaan fisik dan identifikasi komplikasi. Video menunjukkan pemeriksaan fisik dan identifikasi komplikasi ini membantu siswa memahami risiko yang terkait. Jadi ini tepat. Yang D, mempelajari SOP perawatan pasca tindakan hemodialisis. Mempelajari SOP penting untuk memastikan bahwa siswa mengikuti prosedur yang benar dan aman. Jadi ini juga tepat. Kemudian yang E, peserta didik mampu bekerja sama secara efektif dengan anggota tim kesehatan lainnya termasuk dokter, fisioterapis, pekerja sosial untuk memberikan perawatan yang holistik kepada pasien hemodialisis. Nah, ini juga benar Bapak Ibu. Di mana kemampuan bekerja sama dengan tim penting untuk memberikan perawatan holistik yang merupakan bagian dari kompetensi keperawatan. Jadi yang benar adalah A, C, D, E. Nomor 27, model pembelajaran untuk kompetensi budaya, sosial, dan agama. Model pembelajaran disiapkan agar peserta didik memahami konsep kompetensi budaya, sosial, dan agama dapat disiapkan dengan cara. Soal ini menanyakan cara yang tepat untuk mempersiapkan model pembelajaran agar peserta didik memahami kompetensi budaya, sosial, dan agama. Yang A, bedside teaching. Nah, ini tidak cukup untuk mencakup semua aspek budaya dan sosial, Bapak Ibu. Jadi yang A ini belum tepat. Kemudian kegiatan pembelajaran proyek dengan perbedaan daerah. Yang B, Bapak Ibu, kegiatan proyek dengan perbedaan daerah bisa saja berguna, tetapi tidak selalu mencakup semua kompetensi yang diinginkan. Kemudian yang C, media edukasi interaktif. Ini yang tidak menyinggung, tentunya tidak akan memberikan pemahaman yang dalam tentang budaya dan agama. D, rancangan pembelajaran dengan ragam agama, budaya, dan sosial. Nah, ini yang paling tepat, Bapak Ibu, di mana rancangan pembelajaran yang mencakup berbagai aspek agama, budaya, dan sosial akan membantu siswa memahami keragaman dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan. Yang E, mengikutkan tokoh agama dan budaya ini bisa saja membantu Bapak Ibu, tetapi tidak cukup untuk membangun pemahaman yang sistematis. Jadi yang E ini tidak tepat. Nomor 27 jawabannya adalah D. Nomor 28 soal tentang desain pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama. Desain pembelajaran dirancang dengan tujuan peserta didik mampu meningkatkan kemampuan kerjasama sesuai minat peserta didik antara lain. Nah, soal ini menanyakan desain pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan kerjasama sesuai minat peserta didik. Jawabannya bisa lebih dari satu Bapak Ibu sebenarnya untuk soal nomor 28 ini. Yang pertama, memberi kesempatan peserta didik untuk memilih kasus di klinik. Nah, memberi kesempatan untuk memilih kasus di klinik ini memungkinkan siswa terlibat aktif dan sesuai minat mereka. Jadi yang 28A ini benar. Yang B, mengembangkan diskusi kasus dengan profesi lain. Nah, yang B ini belum tepat Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang B ini juga merupakan jawaban. Karena mengembangkan diskusi kasus dengan profesi lain ini adalah suatu langkah yang akan membantu siswa belajar berkolaborasi dan berdiskusi secara interdisipliner. Jadi ini tepat. Yang 28 nomor C, pembelajaran etika
profesi dengan model role player. Ini juga benar Bapak Ibu, karena role play ini dalam pembelajaran etika profesi akan memungkinkan siswa memahami sudut pandang dan kerjasama dalam situasi nyata. Yang D, di seminar kasus yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Seminar yang disesuaikan dengan minat sebenarnya bisa bermanfaat, tetapi tidak langsung meningkatkan kemampuan kerjasama. Yang terakhir yang E, diskusi mempelajari etika dan nilai-nilai profesi keperawatan. Diskusi tentang etika dan nilai profesi tidak fokus pada peningkatan kerjasama dalam konteks pembelajaran. Jadi belum tepat. Untuk nomor 28 jawabannya adalah A, B, dan C. 29. Pendekatan Pak Budi dalam pembelajaran. Pak Budi adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran etika profesi. Ia menyadari bahwa setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, Pak Budi menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan presentasi agar setiap mahasiswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pendekatan apa yang digunakan Pak Budi dalam pembelajaran? Nah, soal ini menanyakan pendekatan yang digunakan Pak Budi ketika mengajar dengan berbagai metode. Yang pertama yang A, penerapan metode pengajaran yang seragam tidak mencerminkan pendekatannya seperti yang dijelaskan di soal. Penyesuaian metode pengajaran dengan kebutuhan cara belajar siswa. Nah, ini yang benar Bapak Ibu sesuai dengan soal, di mana Pak Budi menggunakan berbagai metode untuk menyesuaikan dengan cara belajar siswa yang berbeda, menunjukkan pendekatan yang adaptif dan responsif. Yang C, penggunaan metode berbasis kuliah saja ini tidak sejalan dengan pendekatan yang diambil oleh Pak Budi. D, pengabaian perbedaan cara belajar siswa. Pengabaian juga bertentangan dengan usaha Pak Budi. Yang E, penerapan variasi metode pembelajaran lebih umum dan tidak spesifik, seperti penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Jadi yang tepat adalah yang B. 30. Strategi pembelajaran untuk literasi keperawatan pada pasien disabilitas. Strategi pembelajaran untuk mengembangkan literasi keperawatan pada pasien disabilitas antara lain dapat dilakukan dengan cara antara lain. Nah, soal ini menanyakan cara untuk mengembangkan literasi keperawatan pada pasien disabilitas. Yang jawabannya ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu untuk nomor 30 ini sebenarnya. Yang A, diskusi kelompok untuk pengkajian. Ini jelas benar, di mana diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan belajar tentang kebutuhan pasien disabilitas. Yang B, memahami konsep disabilitas. Juga benar, karena memahami konsep disabilitas ini adalah langkah pertama dalam memberikan perawatan yang tepat. Yang C, identifikasi kebutuhan manusia. Ini juga benar, pada pasien disabilitas ini akan membantu dalam merancang intervensi yang relevan. D, mengembangkan media pembelajaran disabilitas. Nah, ini juga benar Bapak Ibu, di mana ini hal yang penting untuk menyampaikan informasi dengan cara yang dapat diakses. Nah, yang E, role model untuk pembelajaran disabilitas bisa saja berguna, tetapi tidak mencakup semua aspek literasi keperawatan yang diperlukan, sehingga yang E belum tepat. Jawabannya adalah A, B, C, dan D. Nomor 31, yaitu soal tentang penggunaan studi kasus untuk melatih keterampilan analisis. Seorang guru menggunakan studi kasus sebagai melatih keterampilan analisis dari hasil pengkajian sesuai teori Maslow. Nah, ini apa Bapak Ibu? Soal ini menanyakan bagaimana studi kasus dapat digunakan untuk melatih keterampilan analisis berdasar teori Maslow. Yang A, keterampilan kebutuhan sekunder. Tentulah tidak relevan dalam konteks analisis kebutuhan dasar yang menjadi fokus teori Maslow. Melatih berpikir kritis pada kajian kebutuhan dasar. Nah, ini yang tepat Bapak Ibu. Karena menggunakan studi kasus dalam konteks teori Maslow berfokus pada kebutuhan dasar yang merupakan fondasi dari teori ini Bapak Ibu. Dengan menganalisis kebutuhan dasar, siswa dilatih untuk berpikir kritis dan memahami bagaimana kebutuhan tersebut mempengaruhi perilaku dan keputusan individu. Sementara yang C, meningkatkan kerjasama dan analisis pemecahan masalah, ini tidak merupakan tujuan utama dari studi kasus yang lebih berfokus pada analisis individu. Yang D, meningkatkan kompetensi peserta didik pada solusi kasus. Lebih bersifat hasil, bukan fokus dari penggunaan studi kasus untuk analisis. Yang E, meningkatkan kerjasama untuk melayani kebutuhan Maslow, juga tidak sesuai dengan tujuan studi kasus yang lebih menekankan pada pemahaman individu. Jadi yang tepat adalah yang B, melatih berpikir kritis pada kajian kebutuhan dasar. 32. Media pembelajaran untuk kasus pasien. Media pembelajaran
diharapkan dapat meningkatkan menangani kasus-kasus pasien. Yang menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus. Media yang dapat digunakan adalah... Nah, soal ini menanyakan media pembelajaran yang tepat digunakan dalam metode pembelajaran berbasis kasus. Kita lihat yang A, media interaktif, menarik, mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini jelas tepat Bapak Ibu. Yang A, di mana di jawaban yang A ini media interaktif dan menarik membantu siswa untuk lebih terlibat dan memahami kasus yang dibahas. Media yang mudah dipahami juga penting untuk memastikan bahwa siswa dapat mengikuti dan menganalisis kasus dengan baik. Jadi yang A ini jawaban yang benar. Yang B, menggunakan media informasi tentang kasus. Menggunakan media informasi tentang kasus saja ini tidak cukup untuk menarik perhatian siswa dan mengembangkan pemahaman yang mendalam. Yang C, penugasan seminar untuk lomba media tidak langsung berhubungan dengan pembelajaran berbasis kasus, Bapak Ibu. Yang D, media pembelajaran melibatkan interdisipliner. Bisa juga berguna tetapi tidak selalu relevan untuk semua kasus yang dihadapi siswa. E, media leaflet berisi informasi kompetensi keperawatan juga kurang mendalam dan tidak cukup untuk konteks pembelajaran berbasis kasus. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 32 ini A. 33, teknik media untuk membangun komunikasi efektif. Komunikasi antar pribadi yang efektif untuk membangun hubungan saling percaya dan menghargai antara profesional kesehatan dalam bekerja. Sangat penting untuk dikuasai. Teknik media apa saja yang dapat dilakukan oleh guru dalam pembelajaran agar tercapai kompetensi tersebut? Nah, ini soal jawaban yang benar lebih dari satu lagi Bapak Ibu. Yang A, bimbingan interaktif. Jelas benar karena memungkinkan siswa untuk melatih komunikasi secara langsung. Yang penting dalam membangun hubungan saling percaya. Jadi yang A ini betul. Yang B, presentasi studi kasus. Juga benar karena memberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan menganalisis situasi nyata, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang C, media komunikasi seperti forum. Nah, ini juga benar, Bapak Ibu. Media komunikasi seperti forum atau platform diskusi penting untuk membangun keterampilan dalam interaksi profesional. Yang D, simulasi. Bisa saja bermanfaat tetapi tidak secara eksplisit disebutkan dalam konteks pertanyaan tentang teknik media. Yang terakhir, role play juga berguna tetapi tidak tercantum sebagai pilihan benar dalam konteks yang telah ditentukan. Jadi jawabannya adalah A, B, dan C. Nomor 34, desain pembelajaran untuk kasus kritis. Desain pembelajaran dengan media inovatif untuk proses keperawatan kasus kritis. Kompetensi yang perlu diketahui peserta didik adalah, Ibu soal ini menanyakan kompetensi yang perlu diketahui peserta didik dalam desain pembelajaran untuk kasus keperawatan kritis. Maka yang A, menyiapkan video beberapa kondisi pasien. Ini jawaban juga lebih dari satu Bapak Ibu. Yang A ini benar karena video tentang kondisi pasien kritis membantu siswa memahami berbagai situasi yang mungkin mereka hadapi. Akan mempersiapkan mereka secara visual. Lanjut yang B, peserta didik perlu diajarkan simulasi pembelajaran langsung untuk pemeriksaan tanda-tanda vital pada kegawatan kritis. Ini juga benar, simulasi pembelajaran langsung sangat penting untuk memberi pengalaman nyata dalam menangani keadaan kritis. Yang C, mempelajari faktor risiko stroke. Ini penting tetapi lebih fokus pada pencegahan daripada penanganan kasus kritis. Yang D, presentasi tahapan pembelajaran untuk kondisi kritis tidaklah cukup spesifik untuk kompetensi yang dibutuhkan dalam kasus kritisnya Bapak Ibu. Yang E, pembelajaran virtuality edukasi. Nah, memungkinkan siswa untuk berlatih dalam lingkungan yang aman dan terkontrol yang sangat penting untuk kasus kritis. Jadi jawabannya adalah A, B, dan E. Lanjut soal nomor terakhir, nomor 35, di mana soal ini adalah pendekatan Dr. Andi dalam merawat pasien. Dr. Andi selalu melibatkan pasien dalam proses perawatan dengan memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami tentang kondisi kesehatan mereka. Ia juga memberikan informasi tentang pilihan perawatan yang tersedia serta dampak dan manfaatnya. Dr. Andi mendorong pasien untuk bertanya dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan mereka. Pendekatan apa yang diterapkan oleh Dr. Andi dalam merawat pasien? Kita lihat yang soal ini Bapak Ibu menanyakan pendekatan yang diterapkan oleh Dr. Andi dalam proses perawatan pasien. Yang A, pendekatan paternalistik. Nah, tentunya tidak melibatkan pasien dalam proses pengambilan keputusan. Ini bertentangan dengan tindakan Dr. Andi. Pendekatan pasif.
Berarti pasien tidak dilibatkan juga, yang jelas tidak sesuai dengan deskripsi pada Dr. Andi. Pendekatan partisipatif. Nah, ini yang tepat Bapak Ibu, di mana Dr. Andi menerapkan pendekatan partisipasif dengan melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi yang jelas yang memungkinkan pasien untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan mereka. Ini menciptakan hubungan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pasien. Yang lain, pendekatan otoritatif juga tidak sesuai karena Dr. Andi memberikan pilihan kepada pasien, ya Bapak Ibu. Pendekatan persuasif juga tidak mencakup keterlibatan langsung pasien seperti yang dilakukan oleh Dr. Andi. Oleh karena itu jawabannya adalah yang C. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan soal layanan kesehatan bagian ketiga. Silakan Bapak Ibu simak bagian 1 dan kedua, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan dari soal nomor 36 sampai 50 di bagian yang keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.